Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamid Zumroni, channel yang membahas tentang sejarah dan juga pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh suatu kerajaan yang ada di Pulau Jawa, tepatnya berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan manakah itu? Sebelum kita bahas, intro dulu ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan suatu kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1475. Raja pertamanya adalah Raden Patah. Beliau ini masih keturunan dari Majapahit, putra dari Prabu Brawijaya yang ke-5. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Kemudian bagaimana perlawanan Kerajaan Demak ini terhadap Portugis, yang mana notabene Portugis ini adalah negara yang menjajah atau negara yang melakukan kolonialisme di Nusantara. Yang pertama kita bahas adalah faktor penyebab perlawanan dari Kerajaan Demak ini, yang mana perlawanan Kerajaan Demak ini terhadap Portugis dan sekutu-sekutunya disebabkan oleh penguasaan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara oleh Portugis pada tahun 1511. Otomatis sistem perdagangan terganggu karena Portugis lebih cenderung menerapkan sistem monopoli dalam perdagangannya. Kemudian yang kedua, penguasaan Malaka oleh imperialis Portugis mengakibatkan Kerajaan Demak merasa terancam, yang sewaktu-waktu bisa juga dikuasai oleh Portugis. Jadi Demak ini merasa kerajaannya terancam jika sewaktu-waktu Portugis juga melakukan penyerangan atau menguasai daerah Demak. Sebab khusus yang pertama adalah pada tahun 1512 Prabu Udara dari Raja Majapahit mengirimkan utusan ke Portugis di Malaka dengan tujuan menggalang kerjasama untuk menghancurkan Kerajaan Demak. Jadi Majapahit menjalin kerjasama dengan Portugis untuk menghancurkan Kerajaan Demak. Sebab khusus yang kedua, pada tanggal 12 Agustus 1522 terjadi perjanjian antara Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran yang notabene beragama Hindu yang dipimpin oleh Ratu Samlam dengan Portugis yang dipimpin oleh Erik Lem. Isinya Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa dengan tujuan untuk membendung serangan Kerajaan Islam Demak. Perjanjian tersebut ditandai dengan pendirian Padrau Sunda Kelapa di Sunda Kelapa, yang mana sekarang di Jalan Kali Besar Timur Jakarta Barat. Selanjutnya, bagaimana jalannya perlawanan dari Kerajaan Demak kepada Portugis? Nah, pada tahun 1513 pasukan Demak dipimpin oleh Adipati Unus menyerang Portugis di Malaka. Karena Adipati Unus menyerang Portugis di Malaka yang menyeberangi laut utara Pulau Jawa, sehingga Adipati Unus ini dijuluki dengan julukan Pangeran Sabrang Lor. Sabrang menyeberangi, lor itu utara. Namun serangan mengalami kegagalan karena Portugis bekerja sama dengan Majapahit. Maka pada tahun 1517 pasukan Demak dipimpin oleh Raden Patah menyerang Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Udara. Serangan ini berhasil menghancurkan Kerajaan Majapahit.
Majapahit. Kemudian pada tahun 1521 pasukan Demak dipimpin Adipati Unus menyerang Portugis di Malaka untuk kedua kalinya. Namun serangan juga mengalami kegagalan karena Portugis bekerja sama dengan kerajaan Sunda. Maka pada tahun 1527 pasukan Demak dipimpin Fathahillah menyerang dan berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari kerajaan Sunda dan Portugis. Nama Sunda Kelapa nantinya diubah menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan abadi. Penguasaan Sunda Kelapa oleh Demak memiliki arti penting secara politis, yaitu pertama, menggagalkan perjanjian Sunda Portugis yang mengancam eksistensi kerajaan Demak. Yang kedua, menggagalkan penjajahan Portugis di Pulau Jawa. Sedangkan secara ekonomi, yaitu merebut pelabuhan dagang terbesar milik kerajaan Sunda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi seperti itu jalannya perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis. Mungkin sekian video pembelajaran pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya balas. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.